Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kufur kepada Allah sedangkan dahulu kamu makhluk-makhluk yang mati. Lalu dia hidupkan kamu, kemudian kelak dia akan mematikan kamu, kemudian dia akan hidupkan kamu semula, kemudian kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, sentiasa dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang diridhoinya. Allahumma amin. Hari ini merupakan siri kedua kita bicara tentang hakikatul maut. Beberapa kesimpulan yang boleh kita ambil daripada pelajaran lepas yang pertama. Kematian bukannya peristiwa atau kejadian, tapi kematian adalah makhluk ciptaan Allah. Ia wujud, tapi kewujudannya tentu kita tidak dapat melihat sekarang, karena berada di alam yang berbeza dengan kita.
Yang keduanya, kesimpulan penting daripada yang telah kita pelajari, bahwa ada kehidupan dan kematian yang berlaku sama bagi semua orang. Bahkan mungkin semua makhluk, termasuk hayawan. Saya ulangi. Ada jenis kehidupan, makna kehidupan dan makna kematian yang Allah perlakukan sama bagi seluruh makhluknya. Ya, dalam hal ini manusialah, kita hadkan manusia. Tak kira mukmin maupun kafir. Undang-undangnya, peraturannya sama. Bagaimana kita boleh hidup di dunia sebagai orang mukmin, sama dengan bagaimana orang kafir juga boleh hidup. Bagaimana orang mukmin mati, begitu jugalah nanti orang kafir pun mati. Sama betul. Bahkan daripada cara Allah menciptakan semua manusia, tak kira mukmin maupun kafir, sama. Proses penciptaannya sama. Yang bermula daripada nutfah min maniyin yumna, jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah, diciptanya tulang, dibalutnya dengan daging, semua sama, tahapan-tahapan. Ketika kita masih dalam rahim ibu kita, bermula daripada sperm, daripada nutfah, ketika kita dalam tahapan-tahapan embriologi, hingga jadi janin sama. Lahir sama. Kita boleh hidup seperti ini, sama dengan orang kafir. Dan nanti mati pun sama. Jadi ada hakikat kehidupan dan hakikat kematian yang Allah perlakukan sama bagi semua manusia. Pertanyaannya ialah, kalaulah cara Allah mencipta kita, tak kira mukmin atau kafir, kemudian menghidupkan kita, tak kira mukmin ataupun kafir, lalu mematikan semua kita, tak kira mukmin atau kafir, itu sama. Kenapa pula di alam barzah ada yang berada di taman surga, ada yang berada di jurang api neraka? Di akhirat pula nih ada yang masuk surga bahagia, ada pula yang disiksa dalam neraka. Walhal cara Allah menciptanya sama, menghidupkannya sama, mematikannya sama. Bila semuanya sama, sepatutnya di alam kubur pun sama. Kalau senang, senang semua. Kalau susah, susah semua. Kalau surga, surga semua. Kalau neraka, neraka semuanya. Tapi kenapa ada balasan yang berbeza? Yang ini dibalas dengan kebahagiaan. Yang itu dibalas dengan kesengsaraan. Kalau begitu balasan yang berbeza di akhirat, kita yakin pasti bukan kerana sunatullah tentang kehidupan dan sunatullah tentang kematian yang sama. Kita yakin, sebab dari ini semuanya sama. Bagaimana undang-undang, peraturan, sunatullah yang sama berlaku kepada semua kita? Mulai daripada kita tidak ada, hingga kita ada, hingga kita tidak ada lagi. Dia pindah ke alam barzah, tiba-tiba pula nasibnya di sana tidak sama. Ada yang senang, ada yang susah. Bermakna bukan kehidupan jasad, bukan kehidupan madiyah,
dan juga bukan kematian jasad yang akan menentukan nasib seseorang di akhirat. Bukan. Kalau itu hakikat kematian yang boleh mengakibatkan perbezaan balasan di akhirat, bukan karena kematian jasad. Hakikat kehidupan yang membezakan nasib seseorang kelak di alam barzah di akhirat, bukan kehidupan madiyah. Karena al-hayatul madiyah, mautul jasad, berlaku sama bagi semua orang. Mari kita lihat terlebih dahulu untuk menambahkan pemahaman kita tentang poin ini. Bahwa cara Allah mencipta kita, cara Allah menghidupkan kita di sini, cara Allah nanti mematikan kita setelah ini masuk alam barzah, berlaku sama bagi semua manusia. Sama ada orang dahulu atau orang sekarang. Bahkan antara Nabi dengan kita pun tidak ada bezanya. Dari aspek kehidupan dan kematian yang ini ya. Tapi jika Nabi berada di surga, musuhnya dalam neraka, itu sebabnya pasti bukan kerana kehidupan yang madiyah, bukan karena kematian jasad. Ada sebab yang lain. Dan itu yang kita nak bicarakan. Lalu apa yang sebenarnya kehidupan yang hakiki? Apa sebenarnya kematian yang hakiki? Atau dibalik, apa sebenarnya hakikat kehidupan? Dan apa sebenarnya hakikat kematian? Yang dengannya orang akan mendapatkan balasan yang berbeza. Sebab jika cara Allah mencipta sama, cara matinya sama, cara hidupnya sama, tiba-tiba nanti diberi balasan yang tidak sama, mungkin kita akan bingung. Macam mana nak memahami keadilan Allah dalam hal ini? Sebelumnya mari kita semak lagi satu ayat. Mari kita buka surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Mula ayat yang ke-58. Al-Waqi'ah, mula ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum afara'aitum ma tumnun. Atau sebagai mukadimahnya, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aitum ma tumnun. Kamilah yang telah menciptakan kamu, falawla tusaddiqun, kenapa kamu tidak membenarkannya? Pertanyaannya. Kalimat kamu di sini merujuk pada siapa? Kami telah menciptakan kamu. Kamu di sini orang mukminkah, orang kafirkah, para nabikah, atau kaumnya? Komunikan semua. Ku merujuk pada semua manusia. Tak kiralah nabi, bukan nabi, orang mukmin, orang kafir, bahkan Fir'aun sekalipun. Jadi cara Allah mencipta kita, semua makhluknya tak kira siapa, sama. Prosesnya sama. Tahapan-tahapannya sama. Lalu Allah sedikit dalam ayat ini menceritakan tahapan-tahapan penciptaan. Afara'aitum ma tumnun. Apa pendapatmu? Beritahu aku.
tentang matumnun, air sperma yang kamu pancarkan. Air sperma yang kamu pancarkan. Ini tujukan kepada lelaki. Cara Allah mencipta semua manusia, termasuk para nabi, kan bermula daripada sperma lelaki, mimaniyin yumna, lalu dipertemukan dengan oosit perempuan, jadilah nutfah. Sama itu. Tak kira siapapun kita. Adalah yang mungkin yang dikecualikan, mungkin ya contoh Nabi Isa umpamanya, atau Nabi Adam, wallahu a'lam. Atau Nabi Adam umpamanya, ada pengecualian. Tapi semuanya sama. Macam itulah proses dia. Nahnu a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Kamukah yang menciptakannya menjadi manusia? Atau kami yang menciptakannya? Mula daripada maniun yumna, sperm kamu yang kamu pancarkan. Lalu aku pilih satu sel daripadanya, daripada sekian ratus juta sel, untuk kami cantumkan dengan oosit perempuan. Menjadilah nutfah. Nutfah bertukar menjadi alaqah. Alaqah bertukar jadi mudghah. Lepas itu diciptakannya tulang. Kamukah yang menciptakan atau kami? Kamu di sini diberikan kepada seluruh manusia. Begini tahapan-tahapan Allah menciptakan semua manusia, tak kira mukmin ataupun kafir. Nahnu qaddarna, nahnu kami. Qaddarna, kami telah menetapkan, menentukan. Bainakum, antara kamu, al-mauta, kematian. Wa ma nahnu bimasbukin. Dan kami tidak mungkin dapat didahului atau dikalahkan. Artinya ketika Allah menciptakan jasad kita, tak kira manusia manapun. Bahkan kalau ikut ayat ini jamaah sekalian, begitu sperm lelaki bercantum dengan oosit perempuan, saat itu Allah sudah tentukan kematiannya. Ajalnya sudah tentukan. Ya, kita sudah tahu jamaah sekalian, habis bagaimana tentang ajal yang sudah tentukan sejak zaman azali. Ya, itu kita yakini. Tapi tahukah kita, begitu sperm lelaki cantum dengan oosit perempuan, ajalnya sudah tentukan di situ. Dalam diri kita, dalam jasad kita, sudah ada sebagai tanda aras penentu ajal seseorang. Penentu ajal seseorang. Dan di semua manusia. Saya katakan ini berlaku sama. Itulah. Saya ingin sampaikan ini berlaku sama bagi semua manusia. Jemaah sekalian, kan ada satu, ya, apa dipanggil, satu kajian lah. Ya. Mungkin jamaah pernah mendengar, saya yakin ramai daripada jamaah yang lebih tahu daripada saya. Sebab sama pasti sudah belajar, saya hanya membaca. Contohlah tentang umur, kan. Kami telah tetapkan kematian di mana jangka hayat. Jangka hayat kita sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah betul semenjak zaman azali dalam ilmunya. Dalam kitabahnya. Tapi dalam alam madiyah mana alam benda, tubuh badan kita, jasad kita,
ditentukan semasa kita terjebak tadi. Ada di situ, ditetapkan. Kita mungkin pernah mendengar ada istilah tentang umur nih kan. Umur atau ajal ini kan ada dua aja Mas Kiran. Tentang umur manusia, tentang usia lah. Ada namanya usia kronologis, chronological age, al-umruz zamani, kata orang Arab. Dan umur usia kronologis atau chronological age, al-umruz zamani, biasanya dihitung, dikira sejak kita lahir. Lahir, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tengok dalam IC ada, oh maknanya umur awak sudah 40 tahun. Oh, umur awak sudah 50 tahun. Oh, sudah 60. Oh, ini dipanggil al-umru zamani. Usia kronologis. Chronological age. Dan kita tahu, kalau kita ditanya pasti kita tahu. Berapa umur awak sekarang? Tengoklah IC dia. Jadi dikira dengan bilangan tahun sudah berapa lama ia hidup di dunia. Dari bilangan hari, bilangan saat, menit, jam. Sementara ada umur yang kedua. Umur yang kedua. Umur yang kedua, usia kedua nama usia biologis. Biological age. Al-umru biologia. Umur biologis. Biological age. Nah, umur biologis ini bukan ditentukan oleh usia kita. Sehingga ada kan satu teori yang dipanggil, kalau dalam bahasa Arab dipanggil an-nadhariyah al-jinniyah lisaykhukhah. An-nadhariyah al-jinniyah lisaykhukhah. Yakni teori genetika penuaan. The genetic theory of aging. Teori genetika penuaan. Jadi seseorang itu sebenarnya ada dua umur ini. Satu umur kronologis, boleh dikira dari bilangan tahunnya. Kedua umur biologis, biological age. Yang menentukan mati seorang rupanya bukan umur kronologisnya, bukan masa tahunnya, sudah berapa tahun. Tapi yakni umur biologisnya itu, biological age. Ada orang yang tengok dari segi umurnya, Masya Allah sudah 70 tahun, tengok bilangan tahunnya. Tapi biological age-nya, Allahu Akbar, awak macam 40 tahun. Wah, macam 40 tahun. Sementara ada orang umurnya 40 tahun, tengok IC 40 tahun. Tapi setelah dicek pula, Allah, biological age awak ni sudah 69 tahun. Dan itu boleh dibaca. Khasnya ada satu. Kan kita tahu kan dalam diri kita ini penuh dengan sel. Kita ini hanya longgokkan sel saja. Sekian triliun sel dalam tubuh badan kita, bergantung pada berat badannya. Dan setiap sel itu, Masya Allah, karena ada DNA. Di sanalah bermulanya kehidupan. Di atas setiap kepala sel itu ada semacam tali pengikat. Supaya tidak terlalu. Di situ namanya telomia. Telomia itu rupanya yang boleh dibaca untuk menentukan panjang pendeknya umur seseorang. Bila panjang telomia ini makin memendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek, maka mana jangka hayatnya makin pendek. Ajalnya akan tiba. Sebab itu jangka panjang, saiz panjang telomia bagi kanak-kanak tidak sama dengan bila orang sudah dewasa. Allah tetapkan dalam ayat ini difahami oleh
mufassir modern, nahnu qaddarna bainakul mauta ini, yakni itu biological age. Tentu kita yakin sejak zaman azali sebelum alam dicipta, Allah sudah ketahui umur hambanya sekian. Tapi Allah bagi panduan untuk mengatur. Sehingga orang boleh diagak berapa lama agak jangka hayatnya. Tengok telomere dalam setiap DNA-nya. Saya hanya nak menyatakan begini. Cara Allah mencipta kita, prosesnya di dalam rahim, kemudian kita hidup di dunia, kita hidup mesti dengan makan, hidup dengan itu, makan ini, tak ini. Kemudian nanti bila seluruh sel kita mati, nyawa pun akan keluar, masuk ke alam barzah. Sunatullah berkaitan tentang kehidupan seperti ini, sunatullah tentang kematian seperti ini, sunatullah tentang penciptaan kita seperti ini, sama berlaku bagi semua manusia. Tidak ada bezanya, mukmin atau kafir, termasuk para nabi. Nah, lagi sekali lagi saya tekankan yakni, bila cara Allah mencipta sama, menghidupkannya sama, mematikannya sama, kenapa balasannya berbeza? Mungkinkah fasa-fasa yang dulu semua manusia sama, tiba-tiba balasnya berbeza? Kan tidak mungkin, kan sepatutnya balasannya pun sama. Tak boleh ada yang neraka, tak boleh ada yang surga. Tapi Quran beritahu, ada yang tersiksa, disiksa, di neraka, ada yang di surga. Kalau begitu penentunya bukan kehidupan madiyah dan juga bukan kematian jasad. Bermakna kehidupan madiyah, al-hayat al-madiyah dan mautul jasad bukan hakikat kehidupan dan bukan hakikat kematian yang sebenar. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat ayat-ayatnya. Di sini saya cantumkan hanya beberapa ketika. Sebab tempoh hari kita pelajari definisi mati yang sangat popular, yakni mati adalah ya khurujul ruh minal jasad lil intiqal ila marhadil hayatil abadiyah. Bila roh berpisah, matilah. Kan definisi mati seperti berlaku bagi semua orang. Lalu apa itu definisi hidup? Hidup yakni an-numu wal harakah. Berkembang, tumbuh, pergerakan. Dan ia berlaku bagi madzahirin kainil hayat. Berlaku bagi semua yang hidup. Itu definisi mati dan kehidupan. Tapi apakah itu hakikat kehidupan? Yang dia bukan hidup. Apakah itu yang dikatakan hakikat kematian? Nampaknya bukan. Bahkan memang bukan. Sebab apa? Mari kita lihat. Bila kehidupan seseorang dan kematian seseorang itu sama, kenapalah nanti bila orang berpindah daripada alam dunia ke alam barzah, yang dirasai oleh orang itu berbeza. Keadaan orang itu berbeza. Mari kita lihat. Tolong coba lihat notanya. Saya bacakan beberapa ayat yang saya cantumkan. Saya tidak mentafsirkan ayat ini, hanya menunjukkan ayatnya saja. Belakang tu, di bawah itu ada mimma yata'allaqu bil maut. Mimma yata'allaqu bil maut. Coba lihat. Sebagian daripada apa yang berkaitan dengan kematian, atau mungkin saya baca daripada sebelumnya itu supaya kita yang tak boleh baca mungkin ini baca. Coba ya saya bacakan tadi yang saya sampaikan daripada atas. An-Hani Maula Utsman bin Affan, daripada Hani Maula Utsman. Karena Utsman bin Affan annahu kana idza waqafa ala qabrin baka. Coba lihat ya notanya. Sesungguhnya Utsman bin Affan apabila pergi berdiri di atas tanah perkuburan, dia menangis.
hatta tabtala lihatu, sehingga janggutnya basah karena air mata. Faqila lahu, lalu dikatakan, ditanya pada Utsman, tadhkurul jannah wan nar fala tabki. Utsman, awak ni macam mana? Ketika awak cerita tentang surga, awak tak menangis. Bila disebutkan neraka, awak pun tak menangis. Wa tabki min hadha. Tapi awak menangis pula ketika di atas kubur. Apa hanya? Dengar cerita surga, dengar cerita neraka, tak menangis. Tapi pergi ke kubur, menangis. Berdiri atas kubur, menangis. Apa hanya? Faqala lahu, Utsman berkata, Inna Rasulullah SAW qala, karena sesungguhnya Rasul SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah manzil pertama daripada manzil-manzil di akhirat. Stesen yang pertama yang perlu dilalui oleh seseorang di akhirat itu yakni alam kubur. Selepas itu banyak lagi stesen yang perlu dilaluinya. Yang pertama yakni alam kubur. Fa in tanju minhu fa badau aisar minhu. Sesiapa yang terselamat daripada alam kubur, di kubur dia selamat, maka alam-alam selepasnya, stesen yang selepasnya akan menjadi lebih mudah. Wa illam tanju minhu fa badau asyad. Dan sesiapa yang tidak selamat daripada alam kubur, maka stesen yang selepasnya menjadi lebih susah. Sangat susah. Sangat susah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran illa wal qabru afdha minhu." Aku tidak pernah melihat satu pemandangan apapun, seburuk apapun, melainkan kubur lebih dahsyat daripadanya. Ini sesuatu yang aku lihat, yang paling menakutkan, yang paling menggerunkan, yakni kubur. Sebab itu aku menangis, kata Utsman bin Affan. Itu. Ya. Kemudian, selepasnya, ini ringkasan ya, jika saya katakan bukan tidak tersusun yang saya sampaikan. Yu'aqidul ulama anal maut yukhlaqu fi dakhilin nutfah. Pengkaji-pengkaji moden, saintis-saintis moden, ulama di sini maknanya ilmuwan moden, saintis, telah membuktikan dengan bukti yang sangat kuat bahwa kematian itu dicipta oleh Allah, ciptaan Allah, dan ia bermula daripada yukhlaqu fi dakhilin nutfah, dalam inti daripada nutfah, lebih tepatnya sel. Wa tatawwaru dakhil khalaya, dan ia ada pada setiap, di dalam setiap sel. Khalaya itu mana sel. Mundu ayakuna insan fi bani ummihi, bermula pada manusia itu masih berada dalam rahim ibunya, bahkan bermula pada awal penciptaannya. Yaqul ulama yukhlaqu dakhilul khaliyah anasir lis-sawamat al-aman tahum bi hayatil khalaya. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu pada di dalam setiap sel, yakni satu unsur tentu. Misus samamat al-aman tatahawi hayatil khaliyah, yang akan menentukan mati atau hidupnya sel tadi. Ya, yang dalam istilah disebut sebagai telomia itu. Pada kulling kisamin yataghayyaru hajmi hadil anasir. Setiap kali ada sel tubuh yang mati, sel apalah, sel darah, sel kulit, sel tulang, siapa, maka DNA, di kepala DNA yang nama telomia akan mengarahkan supaya diantar sel yang baru. Ada spare part di sana. Antar. Jadi semacam kilang sel bagi arahan. Lama-lama, ya panjang telomia ini makin pendek. Wa kullama qasura tuluha taqtaribu minal maut. Maka setiap kali panjang telomia ini makin memendek, maka semakin dekatlah ajal seseorang itu. Makin pendeklah, makin dekatlah ajalnya. Wa inda hajmu ayyan tafal khalaya alat anit takatsur.
Dan pada masa tertentu, maka akan berhentilah telomere tadi mengeluarkan, menghasilkan sel karena sudah terlalu banyak. Bak kata sudah stop production. Sudah tidak mampu lagi. Sehingga sel-sel di seluruh tubuh yang setiap saatnya ada yang mati, tak ada lagi penggantinya. Supaya tidak ada. Ya, akhirnya satu persatu mati, sehingga berlakulah kematian sel serentak. Watamud, akhirnya orang itu mati. Wa hadza ma hadatsna anhul Qur'an. Wa hadza ma hadatsana anhul Qur'an. Inilah yang Quran ceritakan tadi sebutkan. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa man huwa bimaslukin. Ini dipanggil apa namanya? Biological age itu. Biological age. Quran sudah cerita dan hari ini baru sudah diketahui. Ini berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Masya Allah. Dan inilah ay annallaha tabaraka ta'ala wa dhanidaman mubarmaja li amaliyatil maut. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan satu undang-undang, satu peraturan, satu nizam. Disiplin, peraturan. Mubarmajan yang sangat tersusun, sangat susun rapi li amaliyati maut, bagi proses berlakunya kematian. Lidzalika fal ulama atlaqu mustalahan ilmiyan jadidan ala mautil khalaya. Sebab itu saintis telah menemukan satu istilah secara ilmiah, istilah baru tentang kematian sel itu. Mereka sebut sebagai al-mautul mubarmaju lil khaliyah. Mereka namakan sebagai al-mautul mubarmaju lil khaliyah. Program cell death. Lidzalika, itulah Allah SWT berfirman, nahnu qaddarna bainakumul maut. Baik, saya hanya nak ceritakan hakikat ilmiah ini sudah diketikkan oleh Al-Quran dan baru dipahami abad kini. Ini berlaku bagi semua orang. Kematian yang puncanya seperti ini berlaku bagi semua manusia, tak kira mukmin atau kafir. Itulah. Ini namanya yang kita sebut sebagai mautul jasad. Kan tajuknya mautul jasad. Selagi belum tiba masa mautul jasad, orang mana yang akan hidup. Tapi namanya al-hayat al-madiyah. Dan itu sama. Semua orang. Tapi peliknya bila kita perhatikan ayat-ayat berikut ini, ya mas sekalian. Ayat-ayat memang ya ta'alaku bil maut. Mungkin timbul pertanyaan. Mari kita lihat. Ayat yang pertama di situ yakni surah Qaf, ya, ayat 19. Waja'at sakaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Waja'at, dan telah datang sakratul mauti bil haqq, sakaratul maut dengan benar. Dan telah datang sakaratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah satu kejadian, satu peristiwa keadaan yang kamu sentiasa coba melarikan diri daripadanya. Tahid ay tabta'id. Tabta'idu wa tan'a wa tafir. Engkau menjauh, melarikan diri. Apabila sakaratul maut. Pertanyaannya. Ini penting ya untuk kita fahami. Saya tidak mentafsirkan ini, tapi begini poinnya berkaitan dengan apa yang kita pelajari. Allah kata, telah tiba sakratul maut. Kematian maknanya. Dengan nyata, dengan benar. Apabila seluruh sel sudah mati. Dari segi teori, apabila telomere sudah tidak lagi berfungsi. Karena sudah terlalu pendek. Sehingga sel-sel yang mati dalam seluruh tubuh badan tidak lagi ada penggantinya. Dan mungkin, dan ini puncak kematian.
Rupanya bukan faktor usia, bukan faktor umur. Sebab itu tadi katakan ada orang umurnya 80 tahun, umur kronologisnya, tapi usia biologisnya macam 45 tahun. Sehatlah. Ada orang yang umurnya baru 30 tahun, usia kronologis, tapi umur biologisnya, Masya Allah, sudah 67. Wah, teruk lah. Itu teruk. Jadi hakikatnya yang ini, khalaya ini. Ya. Pertanyaannya, kematian, ini kematian jasad ini namanya. Ayat ini cerita tentang kematian jasad. Selepas ia hidup hayat madiyah. Adakah setiap orang takut menghadapi kematian jasad ini? Sebab Quran kata, itulah sakaratul maut yang kamu selalu ingin berusaha untuk melarikan diri karena ketakutan. Pertanyaannya, adakah setiap orang takut menghadapi kematian? Kan jawabannya tidak. Kan jawabannya tidak. Ada yang takut, ada yang tidak. Tapi Quran kata, itu adalah kematian yang kamu coba mengelak. Nah, di sini siapa yang takut akan mati dan siapa yang tak takut akan mati. Nah, ini nanti jawaban yang perlu kita tanya, kita cari jawabannya. Kalaulah kematian ini yang dimaksudkan yakni matinya seluruh sel yang dalam tubuh kita, keluarnya nyawa daripada tubuh kita. Ya. Yang Quran kata itu sangat menakutkan. Masalahnya, adakah semua orang takut? Realiti dia tidak. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kalau itu apa yang menakutkan seseorang akan kematian? Adakah kematian jasad atau ada kematian jenis lain? Dan siapa orang yang takut akan mati kematian jasad yang seperti ini dan siapa yang tidak takut? Terlalu banyak pertanyaan sebenarnya yang perlu kita jawab berkaitan ayat ini. Sebab kalau pertanyaannya, adakah semua orang takut mati? Jawabannya tidak. Nanti saya tunjukkan dalil-dalilnya. Yang kedua, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal mauta sesungguhnya kematian. Boleh mute-kan punya audio tak? Minta tolong. Saya tak begitu dengar. Kalau dah taklim boleh kawasi kita. Boleh off-kan dia punya. Ada mungkin ada yang. Dah, Ustaz. Itulah. Terima kasih. Baik, lihat yang kedua. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu tafirruna minhu, yang kamu sentiasa berusaha melarikan diri daripadanya, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Pertanyaan kamu di sini bukan pada semua orang atau sebagian orang. Agak-agak. Karena sebagian orang saya ulangi. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu sentiasa ingin melarikan diri daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kalimat kamu di sini merujuk pada semua orang
Semua manusia. Atau orang-orang tertentu saja. Pasti orang tertentu. Karena tidak semua orang ingin melarikan diri pada kematian. Kematian jasad itu menimpa semua orang. Oke. Tapi yang ingin melarikan diri daripada kematian, yang takut akan kematian, tidak semua orang. Betul kan? Tidak semua orang. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tuh. Kemudian ayat yang ketiga. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru. Jikalau engkau melihat wahai Muhammad ketika malaikat ketika orang-orang kafir dimatikan oleh para malaikat. Wahai Muhammad, jikalau engkau dapat melihat ketika orang kafir mati, saat orang-orang kafir mati, dan yang mematikan malaikatlah atas perintah Allah, al-malaikah yadribuna wujuhahum. Malaikat memukul wajah-wajah mereka. Wa adbaruhum, dan belakang-belakang mereka. Wadhuku, dan mereka berkata, rasa oleh kamu adzabal hariq, azab yang membakar. Azab yang membakar. Orang kafir tersiksa ketika datangnya kematian. Kematian apa? Kematian jasad. Ya, tajuk kita ini kan apa namanya? Saya berikan tajuk sa'atul ikhtidar hina mautil jasad. Saat datangnya kematian, yakni ketika kematian jasad. Kematian jasad semua orang mengalami. Tapi keadaan orang yang sedang mengalami kematian jasad tidak sama. Ada orang yang takut menghadapinya. Ada orang berusaha untuk mengelakkannya. Bahkan dalam ayat ini, ketika ia mengalami kematian jasad, mautul jasad, sa'atul ikhtidar, dia dipukul oleh para malaikat. Mukanya, belakangnya. Kalau ada yang bertanya, kenapa di situ malaikat-malaikat memukul? Ramaikah malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa? Katanya pencabut nyawa itu kan malakul maut seorang saja. Kenapa boleh malaikat jamak? Itu jawabannya pada siri-siri bertahun-tahun dahulu. Tengok semula tentang tazkiratul maut. Sudah ada di sana. Saya tidak perlu mengulangi. Kalau ada yang tanyalah, kan malakul maut itu seorang. Kenapa Allah dalam ayat ini para malaikat memukulnya? Ketika orang kafir dimatikan oleh malaikat ramaikah malaikat pencabut nyawa ini? Kalau ramai, kenapa dalam ayat lain malakul maut seorang saja? Kalau hanya seorang, kenapa di sini jamak? Jawabannya dalam siri dulu, bertahun-tahun dulu tentang tazkirah kematian. Tak perlu saya ulangi. Yang saya sampaikan, ini keadaan orang kafir semasa mautul jasad. Mautul jasad. Kematian ditakuti oleh seseorang. Oleh sebagian orang. Tapi tidak semua orang. Kematian jasad, saya ulangi, ditakuti oleh sebagian orang. Tidak oleh semua orang. Kematian jasad, sesuatu yang coba dielak. Kalau boleh jangan. Bagi setengah orang. Tapi tidak oleh semua orang. Semasa kematian jasad, ada orang yang dipukul-pukul oleh malaikat, tersiksa saat itu. Sa'atul ikhtidar. Sebagian orang. Bukan semua orang. Sedangkan mautul jasad menimpa semua orang. Coba, itu kan bingung kita. Kemautul jasad ini menimpa semua orang. Tapi keadaan seseorang ketika mautul jasad tidak sama. Lalu apa puncanya? Lalu apa sebenarnya hakikat kematian? Itu ayat Quran. Jadi ini masih tanda tanya, sebab jawabannya bukan hari ini. Jawabannya mungkin pada siri-siri yang akan datang.
Saya hari ini saya ingin lebih banyak melontarkan question mark. Alamatul istifham. Tanda tanya. Kan memang begitu. Bila kita sudah tahu, oh ini yang kita ingin pecahkan, senang nanti kita menyampaikan. Hadis Nabi, tadi 3 ayat Quran, sebenarnya banyak ayat Quran. Saya cukup 3 aja. Kemudian hadis Nabi, ini cerita tentang mautul jasad ya. Keadaan seseorang ketika mautul jasad. Rawah Muslim an Abi Hurairah. Imam Muslim memberikan hadis daripada Abi Hurairah. Qala ursila malakul mauti ila Musa alaihissalam. Nabi bersabda, malakul maut, malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa seseorang, memisahkan nyawa daripada badan, diutus oleh Allah untuk jumpa Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu sakkahu faqafa'a ainahu. Ketika malakul maut datang kepada Musa dan hendak mencabut nyawanya, sakkahu, Musa pun lepuk malakul maut itu. Faqafa'a ainahu, terkeluar biji matanya. Masya Allah. Malakul maut nak mencabut nyawa Nabi Musa. Karena Musa dah tiba masanya mautul jasadnya, dilepuknya, terkeluar biji mata malakul maut. Apa puncanya ya? Ya, dalam sarahnya begini jamaah. Malakul maut ini datang memperkenalkan dirinya, yakni nak mencabut nyawa Musa. Jadi Musa tidak kenal itu malakul maut. Ya, siapa tak marah bila tiba-tiba ada makhluk memberitahu kami datang nak matikan kamu. Dia lepuklah. Apa Nabi Musa? Nabi Musa tak kenal itu malakul maut. Dia lepuk. Qafa' itu keluarlah biji mata. Faraja ila rabbihi, lalu malakul maut balik. Pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Faqala, malakul maut berkata, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, Engkau telah mengutusku untuk menemui seorang hamba-Mu, tapi untuk aku mencabut nyawanya, memisahkan nyawanya daripada jasadnya, mautul jasad sudah tiba. Tapi la yuridul maut, dia tak nak mati, ya Allah. Dia orang ni tak nak mati, maksud Nabi Musa lah. Qala, lalu Allah berfirman, qala, Nabi bersabda, faraddallahu ilaihi aina, lalu Allah kembalikan semula mata malakul maut. Yang terkeluar tadi dimasukkan balik. Elok balik mata malakul maut. Kalau itu malaikat pun punya mata ya. Tentang bagaimana matanya tak perlu difikirkan, yakini saja. Tak perlu matanya macam mana yang boleh terkeluar tu macam mana ya. Ya sudah yakin saja. Wa qala, lalu Allah berfirman, irji ilaihi. Wahai malakul maut, kembalilah kamu kepada hambaku itu, yakni Musa itu. Jumpai lagi semula. Faqul lahu, lalu katakan kepadanya. Katakan kepadanya. Bila dia tak mau mati, kerana ajalnya sudah tiba, ini mautul jasad ya. Ini cerita kematian jasad yang semua orang mengalami. Orang kafir mengalami, Fir'aun mengalami, semua itulah. Ketika Fir'aun sudah hampir tenggelam, kan mati, kan dia buat merayu-rayu kepada Allah. Itu mautul jasad. Musa pun demikian juga, dah tiba masanya mautul jasad. Katakan kepadanya, ajalnya sudah tiba. Tapi kalau dia belum mau mati, katakan padanya, qul lahu yada'u yadahu wa qul lahu yada' yadahu ala ma'di thawb. Supaya ia meletakkan tapak tangannya di atas binatang. Thaur itu ya semacam lembu, ada yang mengatakan kap-kapsun, kibas. Biri-birilah.
supaya letakkan tangannya di atas badan biri-biri. Ya. Falahu bima ghuttat yadahu ghattat yaduhu bi kulli sya'ratin sanah. Dan beritahu kepadanya, bila ia belum mau mati, aku akan tambahkan umurnya kepadanya. Berapa banyak lagi umur yang aku nak tambahkan? Suruh dia letak tangannya di atas biri-biri. Seberapa banyak bulu biri-biri yang dapat ditutup dengan tapak tangannya, itulah umur yang aku nak tambahkan. Setiap sehelai bulu biri-biri 1 tahun. Fi kulli sya'ratin sana. Anda bayangkan. Tentulah tapak tangan Nabi Musa ini lebar ya, sebabkan pukul orang mati. Pukul orang mati. Tu kaum Qibti sekali telepuk mati. Lepuk malakul maut, mata malakul maut tercabut. Wih, apa yang ada dalam tangan Nabi Musa ini? So besar dan jadi bayangkan tangan kata yang lebar letak di atas badan biri-biri. Berapa helai bulu biri-biri yang dapat tutupi. Setiap selai nilainya 1 tahun. Kalau 1,000 kan 1,000 tahun. Qala ay rabbi thumamuh. Ya Tuhanku, kalaulah engkau nak bagi aku umur sebanyak aku dapat tutup dengan tanganku yang sehelai nilai 1 tahun. Lepas itu apa yang akan berlaku? Alah, kemudian mati. Wih, nak mati lamanya lah masih sekian. Kalau ada 2,000 helai kan 2,000 tahun lagi. Wih, tak naklah. Dibagi umur panjang sangat. Qala lalu Musa, setelah malaikat beritahu kepadanya, Musa menjawab, Fal'an. Sekarang sajalah. Sekarang sajalah. Kedatangan malaikat yang kedua ini Musa baru kenal ini malakul maut ditugas oleh Allah. Masa pertama mungkin belum kenal dia. Hanya permintaan Nabi Musa, fasa'alallaha ayudniyahu minal adil muqaddasah ramyatan. Mohon pada Allah kalau hendak mematikan pun karena dia pun sudah bersedia mati, mohon pada Allah agar Allah dekatkan tempat kematiannya di dekat al-ardul muqaddasah. Bumi disucikan Israel dan Allah ketika mereka diberikan kepada Mesir. Itu lihat dalam surah Al-Maidah. Bi qadiram yatu hajar, sedekat sekadar balingan batu lah. Halo? Ya, Ustaz. Hilang kejap. Tak apa. Ustaz boleh sambung balik. Okey dah. Okey. Cuma video tak ada, Ustaz. Oh. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Musa, walau kuntu thamma la ra'aitukum qabrah ila janibit tariq tahta al-kathibil ahmar. Kalaulah waktu itu aku berada di sana karena Nabi Muhammad. Maknanya kalaulah masa Musa dimatikan oleh Allah, aku ada di sisinya. Niscaya aku akan beritahu kamu tempat kematiannya itu di sebelah jalan, tepi jalan. Ya, di tepi jalan. Baik, yang saya sampaikan di sini, Nabi Musa sebelum wafatnya diberi pilihan oleh Allah. Diberi pilihan oleh Allah. Nak mati sekarang atau nak tambahkan.
Yang saya nak sampaikan, ini mati apa ni? Mautul jasad. Yang ditakuti oleh orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah tadi apa? Mautul jasad. Ketika orang kafir dilepuk-lepuk oleh orang malaikat semasa mati itu, mati apa? Mautul jasad. Setengah orang yang takut akan mati sentiasa berusaha melarikan diri daripada kematian itu apa? Mautul jasad. Dan mautul jasad berlaku bagi semua orang, menimpa semua orang. Tapi tidak semua orang takut akannya. Tidak semua orang dilepuk-lepuk ketika mengalaminya. Nabi Musa bahkan tenang sekali. Ayat berikutnya. Ini orang yang mengalami mautul jasad, tetapi keadaannya berbeza sama sekali. Keadaannya berbeza sama sekali. Tengok ayat selepasnya. An-Nahl 32 itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina orang-orang yang tatawaffahumul malaikah. Orang-orang yang malaikat sedang mematikan mereka. Tayyibin, orang ni dalam keadaan baik. Tayyib itu baik. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah ibad, hablum minanas pun ibad. Yaqulun, mereka malaikat berkata, mengucapkan salamun alaikum. Masya Allah. Tadi orang-orang kafir semasa dimatikan oleh malaikat, malaikat lepuk muka mereka, tumbuk muka mereka, pukul rupa mereka. Ini orang lain pula. Semasa ia mengalami mautul jasad, ini mautul jasad. Saya belum lagi cerita tentang hakikat kematian ya. Saya masih cerita tentang kematian yang menimpa semua orang. Jadi mautul jasad. Karena ajalnya telah tiba. Kalau dalam teori moden berdasarkan ayat Quran yang kita sampaikan tadi, ya telomia sudah tidak aktif lagi karena sudah tidak mau menghasilkan sel sebagai pengganti. Matilah seluruh sel. Ketika dimatikan, ketika malaikat matikan, bukan memukul. Malaikat bukan melepuk, memukul mereka, tapi malaikat malah ucapkan salamun alaikum. Orang ini mendapatkan salam daripada Allah melalui malaikat. Dalam bahasa awam, Allah kirim salam kepada orang ini melalui malakul maut. Tak bahagia macam mana? Bukan sekadar mendapat salam, kiriman salam daripada Allah melalui malakul maut. Bahkan malaikat maut juga disuruh oleh Allah untuk menyampaikan kepada orang ini, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu surga dengan sebab amalan yang kamu pernah lakukan. Coba jamaah renungkan sekejap. Supaya nanti senang kita menjelaskan pada ciri-ciri yang akan datang. Orang kafir yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ke-50 surah Al-Anfal. Orang kafir yang mati, yang kematiannya Allah sebutkan dalam Al-Anfal 50. Dengan orang mukmin, thayyibin, yang mati, yang Allah sebutkan pada ada surah An-Nahl ayat 32 ini. Ada persamaan dan ada perbezaan kaitan dengan kematian. Persamaannya, kedua-duanya sama-sama sedang mengalami mautul jasad. Okey. Kedua-duanya sedang mengalami mautul jasad. Tetapi keadaan dia, apa yang dirasakan yang dialami oleh mereka tak sama sama sekali.
antara langit dan bumi. Si kafir, keadaannya sa'atul ikhtidor, dipukul, disiksa. Masya Allah, belum pun masuk ke alam barzah, belum pun pindah ke alam akhirat, sudah tersiksa dengan pukulan malakul maut. Sementara si mukmin ketika sedang mengalami mautul jasad, malaikat sangat ramah, sangat sopan. Bahkan menyampaikan salam. Salamun alaikum. Masuklah surga. Kan ini perbezaan. Kalau kita tidak berikan perbedaan sangat jauh. Mereka sedang mengalami peristiwa kematian yang sama. Yakni mautul jasad. Tapi kenapa keadaannya berbeza? Yang satu tersiksa, tentulah penuh kehendak Tuhan. Yang satu pula gembira. Senang, sikit pun tak ada rasa takut. Bagaimana takut? Dapat kiriman salam daripada Allah melalui malakul maut, bahkan dipersilakan masuk surga. Takkan dia tidak mau meninggalkan dunianya? Lalu apakah hakikat kematian itu kematian jasad? Tentu bukan. Kalau hakikat kematian itu yakni kematian mautul jasad, kenapa nasib orang ini tidak sama? Yang satu tersiksa, yang satu bahagia. Lalu apakah yang dimaksudkan kehidupan yang sebenarnya itu yakni kehidupan madiyah? Hidupnya kita karena kita perlu makan, kita perlu minum, oksigen, semua sel masih hidup, semua organ tubuh masih sehat, jantung masih berfungsi dengan baik, paru-paru tidak, Masya Allah, tidak ada masalah, telomere masih aktif. Adakah itu hakikat kehidupan? Kalau itu hakikat kehidupan, orang kafir pun mengalami seperti itu juga. Nah, di sini ya mulai tahu ya aja Mas sekalian, mulai terang ya masalah yang kita nak terangkan nanti nak jawab lagi. Kalau hakikat kehidupan bukan itu. Hakikat kematian pun bukan yang seperti ini. Karena kalau hakikat kehidupan kita fahami yang seperti tadi, hayat madiyah, dan hakikat kematian yang di mautul jasad, sama aja orang mukmin dan kafir. Masalahnya kenapa keadaan mereka yang dirasai oleh mereka, si kafir dan si mukmin, beza sama sekali. Sebab itu di atas tadi saya nyatakan, ketika Allah menyatakan, inilah kematian yang kamu coba melarikan diri, yang kamu takut. Kum di situ tidak berlaku bagi semua orang. Hanya berlaku bagi sebagian orang. Berbeza dengan kum dalam surah Al-Waqi'ah yang kita pelajari tadi. Ketika Allah cerita, afara'aitum ma tumnun, antum takhluqunahu amnal khaliqun, bawahnya. Tidakkah kamu fikirkan air mani yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Kum itu berlaku pada semua. Semua manusia, tak kira mukmin atau kafir. Bukan kepada orang kafir saja. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menetapkan kematian di antara kamu. Kamu di situ jadi semua orang. Mautul jasad. Paham ya? Jadi pertanyaan, kenapa? Sa'atul ikhtidor. Semasa tibanya kematian ini, dari mautul jasad, keadaan orang berbeza. Pasti bukan karena mautul jasad, pasti juga bukan karena al-hayat al-madiyah. Ayat yang kedua. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, yakni berkeyakinan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian istiqamah dengan keyakinannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat turun, silih berganti menghadap mereka. Tanazal ini turun berterusan. Jadi turun berganti-ganti alaihim, menemui mereka. Mereka orang yang istiqamah dalam imannya itulah.
hendak menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu berduka cita, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan syurga, allati kuntum tu'adun, surga yang dijanjikan kepada kamu. Allahu Akbar. Adakah orang ini rasa takut, rasa sedih, menderita ketika tibanya mautul jasad? Tidak. Adakah orang ini takut akan mati jasad? Tidak. Bagaimana takut malaikat disuruh oleh Allah untuk bertamu ke tempat mereka sambil menyampaikan berita, tak perlu takut. Ini ada yang memahami begini, jawab saya. Ala takhafu, jangan kamu takut. Itu bukan ada sekadar kalam insya'i, bukan. Itu bukan ada yang memahami, yakni bukan nahi. Jangan takut bukan nahi, tapi kepada penafian. Saya ulangi, ala takhafu, ada yang memahami satu, janganlah kamu takut. La tahzanu, jangan kamu sedih. Kan itu nahi. Nahi. Kalau nahi maknanya kalam insya'i. Ada yang memahami ini kalam khobari. Jadi kalam khobari lanya yakni la nafi, bukan la nahi. Jadi maknanya jangan dan tidaklah kamu takut. Artinya tiada ketakutan atas kamu dan tiada kesedihan atas kamu. Jadi orang ini dijamin daripada, terbebas daripada takut dan sedih ketika mautul jasad. Tengok, berbeza sama sekali dengan yang di atas tadi. Berhak bergembira dengan surga. Dengan surga. Itu dua ayat Quran. Sekarang hadis Nabi SAW. Ada yang sangat popular sekali. Riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi, siapa sahaja yang suka nak jumpa dengan Allah. Siapa sahaja yang suka nak jumpa dengan Allah. Ahabballahu liqa'ah. Allah pun suka nak jumpa dengannya. Siapa sahaja suka jumpa Allah, maka Allah pun suka nak jumpa dia. Suka nak jumpa dia. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa saja yang tak suka, yang benci jumpa Allah, karihallahu liqa'ah, Allah pun tak suka, bencilah jumpa dia. Ya Nabi Allah, lalu Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, akarahiyatul maut, bukankah semua ini yakni tak suka mati? Karahiyatul maut, engkau dah kalau kata ya Rasul bahawa kita manusia ni ada penyakit karahiyatul maut. Fa kulluna nakrahul maut, dan semua kita ni tak suka mati. Mati maknanya jumpa Allah. Engkau kata siapa yang suka jumpa Allah maknanya mati, Allah pun suka jumpa dia. Siapa yang tak suka jumpa Allah, maknanya orang tak suka mati, tak nak mati, benci mati, maka Allah pun benci. Maksudnya ya Rasul, siapa di antara kita ni yang suka mati? Semua orang tak nak mati. Kulluna nakrahul maut, macam mana tu? Kalau semua kita tak mau mati, bagaimana Allah pula tak nak terima kita? Macam mana kita? Itu fahaman Aisyah waktu itu. Mungkin kita pun berfikir begitu.
realiti dia kan semua orang tak mau mati. Takut mati. Ya, karena tadi saya katakan, yang patut kita takuti sebenarnya bukan mautul jasad ya. Tapi mati yang hakiki itu yang patut kita takuti. Nanti ada jawabannya. Faqala, lalu Nabi bersabda, laisa kadzalik, wahai ummul mukminin, bukan begitu maksudnya. Yang aku maksudkan bukan begitu. Walakinnal mu'mina, tetapi begini ya. Yang aku maksudkan begini. Wa innal mu'mina, tetapi orang mukmin, idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi, apabila orang mukmin itu diberi kabar gembira oleh malaikat bahwa dengan datangnya kematian ini maknanya dia akan segera mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keridhoannya, mendapatkan surganya dengan sebab kematian yang dah dekat ini. Allah jamin bagi rahmat, bagi ridho, bagi surga. Ahabba liqa'ah, pastilah si mukmin ini suka nak segera jumpa Allah. Itu maksudnya. Wa habballahu liqa'ahu, dan Allah pun suka menjumpainya. Penjelasannya, uraiannya, ya masalah dalam sarahnya, bila orang-orang mukmin, orang-orang yang soleh, yang semasa hidupnya bukan hidup sekadar hidup, bukan hidup madiyah, jadi bukan hidup sekadar hidup. Saya jadi teringat. Dr. Hamka pernah berkata dalam tasawuf modern, jika hidup hanya sekadar hidup, binatang pun juga hidup. Jika hidup sekadar untuk makan, monyet pun juga makan untuk hidup. Jika hidup untuk berkeluarga, beruk pun juga berkeluarga. Jika hidup hanya untuk bekerja, burung-burung, binatang-binatang pun juga bekerja menyara kehidupannya. Buya Hamka cerita tentang kehidupan madiyah rupanya. Bukan hidup yang hakiki. Orang yang semasa hidupnya bukan segera hidup, tapi telah hidup hakiki. Nanti bila mati, ajal tiba, ini dalam sarahnya ya, Allah perlihatkan tempatnya di akhirat. Allah perlihatkan ganjaran balasan yang Allah sediakan buatnya. Dan Allah akan segera berikan kepadanya jika ia mati. Pindah ke alam barzah. Agak-agaklah orang mukmin yang diperlihatkan balasannya sehebat itu. Masih enggankah meninggalkan kampung halamannya? Masih tidak beranikah, masih segankah ia menemui Allah saat itu? Pasti dia tidak segan. Pasti dia tidak. Pasti segera pergi. Itu yang dimaksud. Sudah tidak masalah baginya. Bahkan sesuatu yang dicita-citakan. Mautul jasad, saat itu bagi orang ini, sesuatu yang sangat-sangat diinginkan. Lagi cepat, lagi baik. Beza dengan orang kafir yang disebutkan dalam ayat tadi. Mautul jasad sangat ditakutkan. Kalau begitu apa nih? Macam mana kematian yang sama, mautul jasad, sama-sama mautul jasad, tapi yang satu menginginkannya, yang satu membencinya dan bahkan takut. Wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatih. Dan sesungguhnya orang kafir apabila diberitahukan oleh Allah, ni semasa tiba sa'atul ikhtidar bi mautil jasad. Ketika orang kafir diberitahu saat ikhtidar, tibanya ajal,
kematian jasad bi'adzabillahi wa sakhati. Akan siksa Allah dan azabnya. Diperlihatkan siksa kuburnya, disilakan tempatnya di neraka, disilakan pelbagai penderitaan yang akan dihadapinya. Kariha liqa Allah. Pasti si kafir ini benci nak jumpa Allah. Tak mau jumpa Allah. Pasti lari, ingin melarikan diri. Maka Allah pun kariha liqa'ah. Kariha Allah. Allah pun benci menerimanya. Tengok. Mukmin kafir sedang mengalami peristiwa yang sama, mautul jasad, tapi keadaannya berbeza. Penyebab, faktor yang menyebabkan keadaan yang berbeza pasti bukan mautul jasad. Bukan kematian jasad. Kematian beza satu yang al-hakikiyah. Lalu apa hayat hakiki? Lalu apa itu mati hakikiyah? Hakikat kehidupan, hakikat kematian. Itu yang kita nak jelaskan pada siri yang lepas. Kalau hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya ingin menekankan question mark saja, pertanyaan-pertanyaan saja. Kemudian ada hadis yang mungkin agak membingungkan, hadis muskil ini, ulama pun banyak berbeza memahaminya. Hadis Qudsi. Hadis ini yakni hadis Qudsi. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, Allah berfirman, "Wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'ah." Aku tidak pernah merasa ragu dalam satu perkara yang hendak aku lakukan, sebagaimana keraguanku dalam nyawa seorang hambaku yang mukmin. Dia benci atau tidak suka atau belum bersedia mati, sedang aku tidak ingin menyakitinya. Tetapi beginilah yang Ustaz? Ustaz? Saya kena unmute, Ustaz. Halo? Hello, Ustaz? Lari-lari lah, hilang. Itulah. Apa, Ustaz boleh terus. Awak belum sarapan agaknya ni, Imran. Jadi mata tak clear. Okey. Coba perhatikan hadis ini, kan membingungkan nih. Allah berfirman, Nabi bersabda. Apa kata Allah? Aku tidak pernah merasa ragu dalam melakukan suatu perkara yang hendak aku lakukan, sebagaimana keraguanku ketika aku nak cabut nyawa hambaku yang mukmin. Dia belum bersedia mati, tapi aku pula tidak ingin menyakitinya. Tapi begitu yang berlaku. So, kalau kita fahami secara harfiah, kan bingung hadis ini, macam mana ni? Allah boleh ragu pula. Maha suci Allah daripada ragu. Tapi Allah sendiri berfirman, aku cukup ragu, serba salah. Kalau dalam bahasa kita, seakan-akan Allah berfirman, aku serba salah ini. Aku sangat sayang pada hambaku yang mukmin ini. Dan sudah tiba masanya ia mati. Dan itu ketetapan Allah, setiap aku hidup pasti mati. Tapi kalau aku matikan sekarang karena sudah tiba masanya, dia pula belum bersedia mati. Mati itu sakit, betul. Mati itu sakit. Nah ini tentang mati sakit itu betul.
menimpa kepada semua orang. Nabi SAW pernah bersabda, Inna lil mati la sakarat. Kematian itu ada sakarat. Dan sakaratul maut itu menyakitkan. Sakarat itu arti bahasanya mabuk. Kehilangan kesadaran diri kerana hendak mati. Itu namanya sakarat. Proses berpisahnya nyawa daripada badan, walaupun ini namanya mautul jasad, itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Dialami oleh setiap manusia, mukmin ataupun bukan mukmin. Walaupun kadar sakitnya berbeza. Jadi Allah tahu proses berpisahnya nyawa dan jasad ini menyakitkan. Aku sangat sayang pada hambaku. Aku tak mau dia sakit. Kan aku sayang dia. Tapi apa boleh buat, ajalnya telah tiba. Jadi aku serba salah. Seakan-akan Allah berfirman begitu. Tapi maha suci Allah daripada ragu. Jadi hadis ini diulas panjang lebar oleh ulama-ulama hadis kaitan dengan akidah ya. Saya ulangi, saya tidak akan menyampaikan ini dari bab akidah, tanya saja yang mengajar akidah. Yang ingin saya sampaikan, ini sebenarnya menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya ini. Karena begitu sayangnya, Allah tak mau menyakitinya. Tidak mau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disukai oleh hambanya. Sampai kita, hambaku tak nak sakit. Tapi kematian itu menyakitkan. Dan dia mesti mati sekarang. Sebagai tanda sayang Allah, maka Allah akan ringankan. Gitu. Ini berkaitan dengan tajuk kita ya. Ada kaitan tentang kenapa Allah ragu. Mungkinkah Allah ragu? Kan maha mustahil Allah ragu. Itu bab akidah. Tanya kepada yang mengajar akidah. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menguraikan panjang lebar itu ya. Baca aja ulasan Ibnu Taimiyah. Baca aja ulama yang sekarang yang pakar kata tazilah Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Liqaul Bab Al-Maftuh pun juga diulas panjang lebar. Dan saya tidak mengulas yang itu sebab bukan itu tajuknya. Bukan itu tajuknya. Jadi saya ulangi lagi sekali kesimpulannya. Mautul jasad itu menimpa semua orang. Surah yang yang kita pelajari tadi, secara mudahnya ketika seluruh sel ini sudah mati. Sel mati tak ada pengganti, sel mati tak ada gantinya. Kenapa? Karena telomere sudah makin pendek, sudah tidak mampu lagi menghasilkan sel. Matilah, menurut teori. Makin pendek size telomere, ya makin dekatlah kematian. Semua akan menimpa semua orang. Dan lebih tepat sebenarnya umur kita, usia kita ini lebih kepada usia biological ya. Itu sebenarnya lebih tepat chronological age. Sebab saya katakan semestinya orang kata, macam mana ya umur baru 40 tahun tapi dah mati mudanya katanya. Itu sudah 120 tahun tapi masih sehat. Yalah sebab memang hakikat usia bukan itu. Kalau kematian itu sama prosesnya, keluarnya roh daripada badan, sebabnya pun mungkin sama, ya mas sekalian, yakni seluruh sel mati, sakitnya pun sama, karena proses berpisahnya roh dari jasad itu saya menyakitkan. Kenapa? Keadaan yang dirasai oleh A dan B tidak sama semasa mati. Kenapa kematian si kafir semasa mati dilepuk oleh malaikat? Merunta-runta. Kenapa orang yang mukmin pula senyum, gembira, senang, lenang, bahagia, bahkan mengharapkan? Kenapa kematian mautul jasad yang menimpa orang kafir? Orang kafir coba mengelak. Sesuatu yang sangat dibenci. Sementara mautul jasad yang akan menimpa orang mukmin. Kenapa peristiwa yang akan diinginkan, diharapkan? Apakah perkara yang menyebabkan yang satu bagian orang sangat takut karenanya, yang satu menginginkannya dan gembira? Pasti bukan kerana mautul jasad. Pasti bukan karena kematian jasad. Pasti karena hakikat kematian yang sebenar. Pasti bukan karena kehidupan yang madiyah. Tapi pasti karena kehidupan yang
Lah, yang disampaikan hari ini masih berupa pertanyaan-pertanyaan. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan pertanyaan itu nanti yang kita akan jawab pada siapa? Apa kehidupan yang sebenar? Apa kematian? Belum boleh katakan yang sebenar. Kalaulah kehidupan madiah bukan kehidupan yang sebenar. Karena kematian sebenar, kehidupan sebenar, kematian sebenar, yakni kehidupan dan kematian yang boleh menentukan nasib seseorang di sana. Yang akan membezakan orang di neraka atau di surga. Itu apa? Mati sebenar dan itu kehidupan yang sebenar. Itu saja ya Mas sekalian untuk hari ini, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang silap kelemahan diri sendiri, mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.